Pemirsa, waspada hujan deras yang disertai angin kencang, hindari pohon-pohon besar yang rawan tumbang. Hujan yang melanda sebagian wilayah Jakarta kemarin mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Tidak hanya menimpa bangunan dan kendaraan, pohon tumbang juga membuat dua pria terjebak di mobil yang tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, membuat pohon angsana setinggi 10 meter tumbang. Pohon menimpa sebuah minibus yang terparkir di bahu jalan. Akibatnya pengemudi mobil terjebak di dalam kendaraannya dan bagian atap serta kaca belakang mobil pecah. Meski kendaraannya rusak parah, Bogi, sang pengemudi mobil, selamat. Karena hujan besar, saya berhenti, saya berhenti dulu. Nggak lama langsung pohon tumbang. Berhenti di sini. Berarti posisi Bapak lagi di dalam, Mas? Di dalam. Kejebak. Sebentar aja saya bisa keluar dari pintu belakang. Dari pintu belakang. Ya, karena ada celah untuk keluar. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan pertokoan Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain menimpa dan menghancurkan bagian depan 3 ruko, pohon kapuk berketinggian mencapai 15 meter ini juga menimpa 4 sepeda motor dan 2 mobil box yang terparkir. Seorang pria juga terjebak di dalam mobil. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menerjunkan sebuah alat berat. Korban berhasil evakuasi dalam kondisi selamat dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar, jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan kren, seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan dalam kondisi sadar dan selamat. Sementara di Jalan Tanah Tinggi 1, Johar Baru, Jakarta Pusat, angin kencang menumbangkan pohon asam berukuran besar hingga menimpa 9 rumah. Rumah warga rusak di bagian atap dan tembok. Akses jalan warga juga tertutup puing bangunan yang ambruk. Tidak ada korban dalam bencana alam ini karena saat kejadian, para penghuni berada di teras rumah. Kok tembok udah rontokan ya, kita bilang gitu. Terus akhirnya kita ke ini beresin itu, kok tembok yang yang gang itu udah mangap gitu. Terus kita bilang udah biarin lah, takut ntar kerubuhan lagi. Saya lari baru nyampe nggak tuh gerak aja. Masyarakat yang terdampak kerusakan akibat pohon tumbang bisa mengajukan ganti rugi ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta. Objek yang dapat diajukan ganti rugi antara lain kendaraan, bangunan, korban luka, hingga korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tidak hanya menghanguskan lebih dari 50 kios bekas gusuran, kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok, Salemba, Senen, Jakarta Pusat juga memakan korban jiwa. Korban yang menderita stroke tewas lantaran terjebak di dalam musola sehingga tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar hebat. Lima 50 kios bekas gusuran ini ludes terbakar. Kebakaran yang melanda eks Pasar Pramuka Pojok, Salemba, Jakarta Pusat Selasa pagi bahkan memakan korban jiwa. Usai berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama kepolisian langsung menyisir lokasi kebakaran. Petugas mendapati jasad seorang pria di antara puing bangunan musola yang ikut terbakar. Kakak kandung korban mengaku dirinya sempat mendapat panggilan telepon dari korban yang meminta pertolongan saat melihat kobaran api. Sayangnya ponsel korban tak bisa lagi dihubungi saat sang kakak tiba di lokasi. Telepon cuma batuk-batuk, terus saya WA, terus dia tanya kenapa, terus kalimat dia, "Men tolong kebakaran. Udah terakhir itu doang. Korban bernama Aubrey 53 tahun tersebut diketahui menderita stroke. Sudah meninggal ya dalam keadaan terbakar. Di posisinya di ruang musola, dalam musola.
Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus Elf yang membawa rombongan pelajar terguling di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Selasa sore. Akibatnya sejumlah siswa mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Video amatir ini merekam detik pasca minibus yang membawa rombongan pelajar terbalik di kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Selasa sore. Sedikitnya 17 pelajar berhamburan di pinggir jalan usai bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan bermula saat bus Elf melaju dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Bus Elf kemudian mendahului truk yang ada di depannya dengan membuka haluan ke arah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan truk lainnya. Pengemudi bus Elf pun hilang kendali dan langsung menghindari ke arah kiri hingga mengakibatkan bus terguling di badan jalan. Akibat kecelakaan, 7 pelajar mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan tersebut menyalip kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Sesampai di TKP, ada kendaraan truk dari arah timur menuju ke barat. Jadi untuk kendaraan mikrobus terkejut sehingga menghindar ke arah kiri dan selanjutnya kendaraan mikrobus tersebut Kasus ini masih ditangani tim Satlantas Polres Situbondo. Kasus kecelakaan ini menambah daftar panjang rentetan kasus kecelakaan bus rombongan pelajar Indonesia. Di sepanjang tahun 2024, kecelakaan bus rombongan pelajar yang memakan korban jiwa bahkan telah terjadi 2 kali. Kecelakaan bus rombongan pelajar yang paling banyak memakan korban jiwa, yakni kasus kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang dan 53 pelajar luka-luka. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Berikutnya, relawan dan ormas tim pendukung pasangan Ridho atau RK Suswono menggelar aksi demo di depan KPUD Jakarta. Masa relawan mengklaim adanya kecurangan dalam Pilgub Jakarta 2024 dan menyerukan pilkada 2 putaran. Relawan dan ormas tim Ridho atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menggelar aksi demo di depan KPUD Jakarta. Peserta aksi menyampaikan keluhan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengenai ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada. Relawan Ridho menyebut adanya manipulasi dalam proses pendistribusian formulir C6. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Sementara itu, KPUD Jakarta mengupayakan proses rekapitulasi terlaksana secara baik agar terus transparan dalam melakukan penghitungan suara, juga menanggapi terkait PSU yang didesak oleh tim Ridho untuk KPUD Jakarta. Terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Selain itu, masa aksi juga mendesak KPUD Jakarta untuk melanjutkan pilkada ke putaran kedua. Dari Jakarta, Henry Aprila Sutrisno melaporkan. Jika Anda menjadi korban bencana alam pohon tumbang, Anda bisa mengajukan ganti rugi ke Dinas Kehutanan atau dinas terkait di kota Anda. Kerusakan objek yang bisa diklaim ganti ruginya adalah semua jenis kendaraan yang tidak diasuransikan, lalu kerusakan bangunan, korban luka dan meninggal dunia. Khusus untuk warga Jakarta, Anda bisa mengisi formulir klaim di laman resmi Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta di distamhut.jakarta.go.id. Cari menu layanan masyarakat dan pilih bagian pertamanan. Sejumlah dokumen perlu Anda siapkan seperti KTP, KK, surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, dan SIM, lalu juga meminta keterangan kejadian dari polisi, foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan. Khusus untuk kendaraan harus meminta dari bengkel resmi, dan untuk korban luka maupun meninggal, sertakan surat keterangan medis. Biaya ganti rugi maksimal Rp50 juta untuk korban meninggal dan Rp25 juta untuk kerusakan kendaraan maupun bangunan.
Aksi bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta, melibatkan ribuan simpatisan. Selain bersolawat, Reuni Akbar 212 juga mendukung kemerdekaan Palestina. Gelaran Reuni 212 terus menyita perhatian publik karena melibatkan banyak massa yang hadir dan rutin digelar sejak 2016 di Monumen Nasional Jakarta. Diperkirakan massa yang hadir pada Reuni 212 hari ini mencapai 15.000 orang. Reuni 212 kemarin digelar mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi dan dipimpin oleh Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI. Habib Rizik Syihab mulai dari sholat tahajud bersama, sholat subuh bersama hingga bersolawat. Selain agenda Reuni Akbar Aksi 212 seperti tahun-tahun sebelumnya, hari ini juga disertai aksi damai berdoa mendukung kemerdekaan Palestina yang disambut baik oleh simpatisan yang hadir mulai dari berbagai ormas hingga para santri. Pemirsa, PT MNC Vision Networks TPK bersama MNC Peduli kembali memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Kali ini bantuan CSR berupa sembako dan kebutuhan perlengkapan lainnya diberikan kepada penghuni Rumah Singgah Harapan Indonesia di Jakarta Pusat. Para penghuni Rumah Singgah Harapan Indonesia di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat memberikan sambutan hangat dan bergembira dengan kehadiran tim MNC Vision Networks bersama MNC Peduli. Anak-anak yang tengah mengidap berbagai penyakit serius didampingi para orang tuanya ini diajak bernyanyi dan menari mengikuti lagu sebagai penyemangat dalam menjalani pengobatannya. Demi mendukung dan memberikan kekuatan kepada para anak-anak, orang tua serta para relawan ini, MNC Vision Network bersama MNC Peduli memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka selama tinggal di Rumah Singgah Harapan Indonesia. Kegiatan pemberian kontribusi berupa alat kebersihan, popok, susu, dan alat mandi untuk Rumah Harapan Indonesia. Memberikan semangat juga kepada para orang tua serta para adik-adik yang saat ini sedang sakit. Semoga mereka juga lekas pulih, orang tuanya juga tetap sabar, tetap semangat, dan para relawan serta Ibu Mika juga tetap semangat juga untuk mendampingi adik-adik yang saat ini sedang sakit agar lekas pulih. Rumah Harapan Indonesia adalah rumah singgah bagi anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang dari daerah ke kota-kota besar di Indonesia. Saat ini Rumah Harapan Indonesia ada di 5 kota, di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Dan total anak-anak yang sudah kami dampingi ada 1.583 anak. MNC Vision Network bersama MNC Peduli akan terus mewujudkan aksi CSR yang tepat sasaran di berbagai wilayah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan membawa manfaat yang lebih luas dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi para donatur lainnya. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih. Sebulan lebih menjalankan roda pemerintahan, sejumlah kebijakan pro rakyat ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih saat memimpin sidang kabinet hari Senin. Sebulan lebih memegang tampuk pemerintahan, Prabowo menilai sejumlah terobosan telah ditempuh demi kepentingan rakyat. Selain penghapusan utang UMKM, petani dan nelayan, serta kenaikan UMP sebesar 6,5% mulai 2025, pemerintah juga menaikkan gaji guru ASN dan honorer, hingga penanganan berbagai bencana di sejumlah daerah. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih banyak. Prabowo menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan serta penurunan harga tiket pesawat jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Salam Rahmat dan Dede Rudi melaporkan.
Melaju kencang sebuah truk box menabrak angkutan kota, warung dan gerobak di Sukabumi, Jawa Barat. 4 orang termasuk supir truk luka-luka akibat kecelakaan ini. Angkutan kota jurusan Bayangkara ditabrak truk box di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi angkot ringsek di bagian depan maupun belakang. Selain menabrak angkot, truk juga menabrak warung dan gerobak yang berada di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sopir angkot, ojek online, dan sopir truk mengalami luka-luka. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Stupa Polri dan Ashifa untuk mendapat perawatan medis. Kejadian bermula saat truk box yang mengarah dari arah Stupa Polri menuju Degung melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi jalan licin lantaran diguyur hujan membuat truk oleng hingga menyeruduk angkot yang sedang berhenti di badan jalan. Nanya, mana teh mabok layang cing teh mobil dekat dia pralos rembu cenah oge. Oh jadi remblong ya? Mumun nyariosna teh. Remblong ya Bu ya? Nya ada teh eling-eling supir nama di lebat. Lalu mengenai satu buah angkot, satu buah kios warung, satu buah gerobak cilok. Yang dimana akibatnya adalah untuk sementara kendaraan yang terkena dari truk tersebut dalam keadaan rusak dan juga untuk korban-korban sudah kita larikan ke rumah sakit terdekat. Dan dari unit Gakum juga sedang dalam proses penyelidikan dan juga sudah mengevakuasi dari kendaraan-kendaraan tersebut serta melaksanakan olah TKP. Petugas kepolisian langsung mengevakuasi bangkai angkot untuk dibawa ke Mako Lantas Polres Sukabumi Kota. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, jalan desa di Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten tertutup banjir usai diguyur hujan deras selama sehari penuh. Akibatnya akses warga terganggu karena jalan satu-satunya sulit dilalui pejalan kaki maupun kendaraan. Banjir menggenang menutup Jalan Raya Cikesik Munjul, tepatnya di Kampung Cikaludan, Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter menyulitkan warga untuk beraktivitas. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok akibat mesin kendaraan terendam air. Sejumlah warga juga mencoba membantu pengendara roda 4 agar tidak masuk ke jalan yang berlubang atau ke sisi sungai yang sudah meluap. Jadi setiap kalau ada hujan lama gitu ya turun, yang begitu waktu dengan lama dia selalu banjir. Semoga pemerintah bisa membangun jembatan lagi Pak, biar tidak ada akses kebanjiran. Yang kedua ya kita mungkin bantu yang rumah-rumah yang banyak yang terendam Pak, kayak kebutuhan logistik gitu Pak. Warga saling membantu agar tidak salah jalan dan bisa selamat melintasi banjir. Warga berharap pemerintah bisa segera membuat sodetan dan mengeruk sungai agar aliran air menjadi lancar. Warga juga meminta pemerintah membangun jembatan baru yang berukuran besar dan lebih tinggi agar banjir tidak menutup jembatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPA Arifatul Hoiri Fauzi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberi pendampingan psikologis kepada pelaku remaja kasus pembunuhan di Lebak Bulus. Dengan mata berkaca-kaca, Arifatul menjelaskan bahwa pelaku mengaku menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap ayah dan neneknya. Saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Bersiaplah bagi Anda pengguna BBM jenis Pertalite. Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi Pertalite bagi sejumlah kalangan, termasuk pengendara ojek online atau ojol. Dan wacana ini pun menuai pro dan kontra di kalangan para pengguna ojol. Jelang tahun baru, sejumlah kebijakan baru pemerintah akan resmi diberlakukan.
Selain PPN 12%, wacana larangan ojek online menggunakan bahan bakar bersubsidi Pertalite juga tentu akan membuat kalangan menengah ke bawah tercekik. Tak hanya akan berdampak pada pengemudi ojek online, larangan penggunaan Pertalite bagi pengendara ojol juga akan berpengaruh pada kenaikan tarif yang harus dibayarkan penumpang ojek online. Terlebih kenaikan biaya ini akan membuat pengeluaran rutin pengguna ojek online juga bertambah. Mungkin kenaikannya bisa jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang harus saya keluarkan setiap hari, pasti akan lebih bengkak lagi ya. Itu mempengaruhi pengeluaran saya nanti sebulannya itu udah pasti seperti itu gitu loh. Menurut saya karena saya juga mahasiswa di sini ya Bang, jadi menurut saya lumayan agak keberatan gitu Bang. Untuk yang sering itu terdampak banget ya, jadi nggak ada kayak diskonannya gitu, dan ya kasihan juga sih ojol-ojolnya nggak bisa pakai Pertalite gitu. Itu menurut saya agak berat ya, soalnya kan buat yang nggak punya kendaraan biasanya pakai ojol. Kalau misalkan subsidinya nggak boleh dipakai sama ojol ya harganya jadi naik, ya kita yang naik juga bingung juga gitu, jadi mahal harganya. Meski masih belum diresmikan, rencana larangan Pertalite bagi pengemudi ojol membuat para penumpang khawatir. Pasalnya, kebijakan baru pemerintah seharusnya bisa lebih mensejahterakan rakyat, bukan justru menyulitkan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Cilandak berinisial MAS sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan psikologi sementara, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Kasus pembunuhan terhadap orang tua kembali terjadi. Kali ini ironisnya pelaku masih berusia remaja, yakni 14 tahun. Usai melakukan penyelidikan, penyidik unit pelayanan perempuan dan unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pelaku yang membunuh ayah dan nenek kandungnya di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Penyidik juga masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Selain memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah, penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifitul Khoiri Fauzi mengatakan akan memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dan sang ibu dalam proses hukum. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pratama Arhan tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Kedatangan bek Timnas Indonesia ini disambut spesial oleh pelatih Shin Tae-yong. Inilah momen kedekatan Pratama Arhan dengan Shin Tae-yong. STY menyambut kedatangan Arhan dengan cara yang tak biasa. Pelatih asal Korea Selatan ini nampak menendang kaki dan menjewer telinga Arhan saat dirinya baru tiba di Gianyar, Bali. Pemain yang membela klub Suwon FC ini lantas membalas aksi usil STY dengan penuh tawa. Ya, Pratama Arhan menjadi pemain abroad kedua yang baru bergabung dengan skuad Garuda.
Sebelumnya sudah ada Ronaldo Kuate yang jalani latihan bersama Timnas Indonesia sejak hari pertama pemusatan latihan di Bali United Training Center. Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Kompolnas terus menyelidiki kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Aibda R ditahan Propam Polda Jawa Tengah berstatus terperiksa. Status tersangka menunggu sidang etik polisi. Kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng dan penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa dan ditahan 20 hari. Penetapan status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup-nutupi. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan project video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Di kawasan wisata Tretes, Pasuruan, Jawa Timur membebaskan anak PSK yang terjaring razia. Sementara di Jakarta, angkot Jaklingko terperosok ke rel kereta hingga membuat jadwal komuter lain terganggu. Petugas terpaksa melepas tembakan untuk menghalau massa. Operasi prostitusi di kawasan Tretes, Kelurahan Prigen, Pasuruan diadang sekelompok massa. Mereka berteriak-teriak minta 6 terduga PSK yang sudah diangkut mobil petugas untuk segera dilepas. Ayo, dulu! Operasi prostitusi digelar petugas gabungan. Ketegangan terjadi saat warga menolak operasi penertiban. Akibat adangan massa, 6 terduga PSK dilepaskan kembali dan dipulangkan ke wismanya masing-masing. Pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Bandung, Jawa Barat selama 2 hari serta diikuti puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama 2 hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari kota kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, wawancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat makna sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya. Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi misi yang bagus sekali, yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa motivasi orang-orang yang lain dan semoga ajang Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka. Dari tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin
nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing finalis. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Garuda Fans atau supporter Indonesia meninggalkan kesan yang mendalam bagi pemain timnas Indonesia. Keriuhan, sukacita, dan besarnya antusias serta dukungan mereka menjadi pengalaman sendiri bagi para pemain. Meski baru sekali membela timnas Indonesia saat melawan Jepang, Kevin Dix merasakan atmosfer yang luar biasa dari supporter Indonesia. Kepada media Denmark, Kevin menjelaskan tentang besarnya dukungan yang diberikan para Garuda Fans. Pemain kelahiran Apeldoorn 28 tahun lalu ini memuji dukungan para fans, namun hal ini cukup membuatnya kaget. Pasalnya di setiap momen akan ada puluhan orang bersiap untuk meminta foto dengannya. Sementara Miss Hilgers kagum dengan dukungan yang selalu bergema untuknya dan para punggawa timnas. Besarnya dukungan dari Garuda Fans membuatnya seperti seorang selebriti. Pemain FC20 ini menyatakan, sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Miss hanya punya pengikut 140.000 di media sosial. Namun kini pemain yang belum sempat merumput bersama skuad Garuda karena cedera ini sudah memiliki 1,8 juta pengikut di media sosial. Hal yang sama juga dirasakan pemain FC Vedender, Ragnar Oratmangun. Dalam wawancaranya dengan media lokal Belanda, penyerang timnas Indonesia ini merasakan antusias yang luar biasa dari Garuda Fans. Ragnar kagum dengan supporter yang tak ada hentinya bernyanyi di lapangan. Ya, dukungan Garuda Fans sangat dibutuhkan para pemain timnas Indonesia. Namun perlu diingat, sebagai supporter tetap harus menjunjung tinggi privasi para pemain. Jangan sampai mereka terusik oleh perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Semangat Garuda! Pemirsa, Rizky Ridho menjadi sosok yang mencuri perhatian publik pasca berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klub elit asal Jepang, FC Tokyo, disebut tertarik dengan pemain yang masih berseragam Persija Jakarta ini. Siapa yang meragukan kehebatan Rizky Ridho di tengah lapangan? Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ajang bagi Ridho untuk membuktikannya. Bek tengah ini moncer bersama timnas dan sukses membangun pertahanan skuad Garuda. Kini, Rizky Ridho disebut sedang diincar klub asal Jepang FC Tokyo. Berawal dari kabar akun fanbase klub, Ridho disebut masuk dalam daftar incaran klub raksasa asal Jepang itu. Rumor yang beredar diperkuat dengan adanya foto Presiden Persija Muhammad Prapanca yang memenuhi undangan Presiden FC Tokyo, Ogane Naoki, 1 bulan yang lalu. Namun hingga saat ini, manajemen Persija Jakarta tempat Ridho bernaung membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan Rizky Ridho masih akan berseragam klub Macan Kemayoran. Bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho telah menjadi andalan. Dia tercatat sudah memainkan total 36 pertandingan bersama klub kebanggaan masyarakat Jakarta ini.